Karena banyak juga sih orang ya komplain lah, ini kok bunganya tinggi. Pengaduan ya Iya. di AFI maupun OJK Iya. itu kebanyakan memang gali lubang tutup lubang. Iya. Nah itu desk collection ini harus mematuhi Iya. SOP yang ada. Iya. Tetapi ada Iya. tetapi majority komplain Iya. pengaduan itu wanita. Iyalah, wanita sama suami aja komplain, apalagi cuma Nah, nama itu- pinjol. Ini kita bicara mengenai bunga ya, seperti yang di CNBC Bapak bilang tuh komplain kan banyak mengenai bunga juga, bunga yang tinggi. Nah sebenarnya kenapa sih kok bunga dari P2P itu relatif tinggi ya tadi ya, kita nggak usah bandingin sama yang lain, tapi kenapa kok relatif tinggi gitu kan? Kalau dilihat 0,4% per hari berarti kan sebulan tuh 12% ya kan. Nah itu penyebabnya apa Pak kira-kira? Karena banyak juga sih orang ya komplain lah, ini kok bunganya tinggi gitu, padahal mereka butuh dan itu memang P2P itu kan dibutuhkan masyarakat. Ya betul. Sebenarnya kena unsecure kan, unsecure, tanpa jaminan, cepat dan sebagainya. Tetapi yang paling membuat kenapa 0,4 karena lebih banyak itu kan di short term, lebih banyak jangka waktunya dipendek, ya, 1 bulan namanya. Nah kalau biasanya di atas 1 bulan atau 3 bulan itu bunganya lebih rendah dari 0,4. Jadi kalau dan sebenarnya kalau kita menghitung kebutuhan nasabah, 0,4 itu masih quote and quote terbilang rendah dibanding dengan rentenir, apalagi dibanding dengan illegal fintech ya. Mereka bisa sampai 3% ya. Per hari loh. Ya, cuman kalau umpamanya ya pedagang nasi uduk, dia butuh 1 bulan 1 juta lah. Paket nih butuh 1 juta. Ya, gitu 1 juta ya. Dia pinjam dan dia balikin kan ya sekitar 80.000. Ya kan, all the charges. Biaya dan Semua biayanya. 80.000 itu sebenarnya Nggak tidak berat. berat. Karena Dalam dia 1 kalau bulan. dilihat 1 juta umpamanya 1 hari, dia kan bisa untungnya di 1.500.000 umpamanya minimum. Jadi 80.000 itu sebenarnya dia nggak berat. Achievable, Tetapi masalahnya adalah kalau kita hitung pakai presentasi jadi gede, berat. jadi 0,4 per hari gitu. Nah, beda dengan teman-teman fintech di produktif. Ya kan, teman-teman fintech di produktif pasti bunganya di bawah 0,4. Karena jangka waktunya panjang. Betul. Ya, jangka waktu panjang dan ada juga yang meminta jaminan dan sebagainya sehingga risknya itu bisa tercover. Sehingga bunganya otomatis lebih rendah. Karena di 0,4 itu kita sebenarnya ada cadangan untuk risiko kan. Jadi kayak cadangan jika terjadi apa-apa, jika macet atau dan sebagainya. Nah, berarti kuncinya adalah teman-teman jangan telat bayar ya. Karena kalau ketika telat bayar itu menjadi mahal. Ya kan? Kalau tadi tepat waktu itu masih tetap murah gitu seperti kata Jadi Pak kalau umpamanya kredit itu sampai dengan 4 juta ke bawah itu sebenarnya nggak berat. 0,4 itu sebenarnya nggak berat. Apalagi kebanyakan, walaupun memang kita nggak bisa deteksi ya, kebanyakan borrower ini menggunakan untuk usaha kecil-kecilannya. Itu tambah nggak berat, pasti nggak berat. Contohnya umpamanya dia pinjam 1 juta, dan 1 juta ini penjual bakso lah, nggak 1 juta ini diputer sama dia sehari. Sehari aja dia udah bisa untung let's say 300.000. Sementara dia 1 bulan dia cuma dibebankan 80.000 doang. Gitu. Itu yang apa namanya bisa kita. Sebenarnya ini jadi kunci loh Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa komplain atau YouTube mengenai orang komplain tentang bunga, itu karena ketidakmengertian mereka. Jadi alangkah baiknya jika memang sering-sering dilakukan edukasi seperti ini dari kita coba melakukan itu ya. Tapi kan kalau yang bicara dari
pelaku industrinya sendiri gitu ya, itu akan berbeda dampaknya. Jadi masyarakat diedukasi bahwa bunga itu sebenarnya akan sangat murah jika mereka membayar tepat waktu, ya kan, dan digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga bisa memberikan pengembalian gitu kan, kemampuan untuk mengembalikan. Nah itu kan kalau kita lihat pengaduan ya di AFPI maupun OJK, itu kebanyakan memang gali lubang tutup lubang. Nah itu yang jadi berat memang. Berat. Ya. Umpamanya ada pengaduan, terus kita cek, wah dia bisa punya pinjaman di 5 mana-mana. Kita pernah interview ya waktu itu ya, dia punya 30 aplikasi. Nah, gimana menghindari supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang, Pak, kalau menurut Bapak? Sebenarnya apa yang kami selalu lakukan untuk edukasi, ya kan, ada di istilah di OJK itu bijaklah di dalam sebelum melakukan pinjaman. Melakukan pinjaman gitu loh. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, terus digunakan untuk gaya-gayaan. Itu yang membuat banyak masyarakat yang terpuruk. Betul. Jadi balik lagi, sebelum teman-teman pinjam itu, pertama tujuan meminjam itu untuk apa? Yang kedua, sumber pembayaran kembalinya harus jelas. Sehingga nggak terjadi gali lubang tutup lubang. Betul. Pak, di simulasi aplikasi ya, di simulasi cara perhitungan bunga itu kita beberapa kali coba, kalau kita masukkan kita mau pinjam let's say 1 juta ya, terus keluar cicilannya berapa, bunganya berapa gitu ya, itu jauh di bawah tadi tuh 0,4% per hari. Tapi ketika kita benar-benar apply gitu ya, itu angkanya di 0,4 gitu kan. Nah, itu kenapa kok di simulasi itu angkanya jauh lebih kecil ya, Pak ya? Di beberapa aplikasi loh ya. Ya, betul. Jadi kita mesti bedakan. Jadi ada 2 komponen. Ada di fintech ini ada kan 2 komponen. Ada 1 komponen adalah bunga. Yang 1 komponen ini adalah fee atau biaya dari platform. Nah, komponen pertama itu adalah bunga, itu yang akan dibayarkan ke lender. Oke? Nah, komponen yang kedua itu yang didapatkan oleh platform sebagai income lah, e-commerce atau marketplace. Karena ini kan peer to peer. Ya kan? Nah, biasanya ada beberapa fintech tidak memunculkan komponen yang kedua ini. Biaya. Ya, karena apa? Karena biaya kedua ini itu nggak bisa fix. Bervariasi. Karena umpamanya ada orang yang masuk tapi dia sudah punya digital signature, terus orang ini berarti dia nggak usah bayar, terus dan lain-lain sebagainya, ataupun credit scoringnya bagus, jadi ada bisa diskon, itu juga bisa. Atau memang pada saat kita apply benar-benar apply itu pasti nongol, nggak mungkin nggak. Jadi di dalam aturan POJK perlindungan konsumen itu kita dilarang tidak menampakkan di aplikasi kita, tidak menampakkan semua biaya yang benar. Jadi waktu masuk itu baru kelihatan. Karena apa? Kalau kita iklan promosi dimasukin ini terlalu banyak pertanyaan nih, ini apa ini apa dan ini itu relatif ya, karena tadi relatif. Ada beberapa, ada yang di wave, ada yang paham. Itu penyebabnya. Tapi quote and quote memanipulasi angka itu nggak ada. Dan kita dilarang. Dan itu bisa teguran keras dari OJK. Kita coba masuk sekarang ke tata cara penagihan ya Pak, karena juga banyak sekali komentar-komentar yang masuk ke YouTube kita mengenai komplain mengenai penagihan. Nah, yang kita ingin juga ada penjelasan dari Pak Encik nih sebagai pelaku industri gitu ya, dan kebetulan mewakili AFPI juga. Itu apakah ada standar tata cara penagihan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan pinjol? Ya, betul. Nah, kita itu ada SOP. SOP penagihannya. Dan semua platform ataupun fintech ataupun pinjol yang berizin harus mematuhi. Ya kan? Nah,
Penagihan itu ada dua, ada yang in-house, ada yang outsource atau disebut perusahaan jasa penagihan. Nah, perusahaan jasa penagih ini dia harus terdaftar di AFPI dan harus certified ya? Certified dari AFPI. Si perusahaan itu certified, si debt collectornya juga harus certified. Betul. Ya? Nah, di si debt collectornya ini itu harus certified. Kita lagi kejar sertifikasinya nanti September itu harus 100%. Oke. Ya. Sekarang di berapa persen, Pak? Sekarang sudah lebih dari 75%. Oh, udah. Ya. Mungkin di 80 ya. Karena hari ini juga ada training. Satu kali training bisa 400-500 orang. Kita ada trainingnya, terus ada kita ujian sertifikasi. Nah, debt collection ini harus mematuhi SOP yang ada. Kalau ada pelanggaran dan masuk, kita ada di AFPI itu ada namanya majelis etik ya. Masuk di sidang di situ dan melanggar, platformnya itu bisa dicabut sementara ataupun kena sanksi. Ya. Dicabut jadi anggota. Platformnya ya, bukan hanya si debt collectornya oknumnya. Ya, platformnya dulu. Platformnya bisa kena sanksi, sanksinya ada yang ringan, ada yang setengah, middle, dan ada yang tinggi. Nah, tingginya itu paling tinggi adalah dicabut keanggotaannya dari asosiasi. Nah, kalau dicabut keanggota asosiasi dari asosiasi sesuai dengan peraturan OJK atau POJK, itu bisa juga dicabut izinnya oleh OJK. Berarti nggak main-main loh, teman-teman kalau gitu. Mengenai debt collector, teman-teman juga harus tahu bahwa ada konsekuensi kalau perusahaan-perusahaan pinjol itu melanggar. Nah, mereka bisa tahu bahwa ini melanggar tentunya dari laporan-laporan debitur ya. Kalau ada hal dari itu laporan ataupun dari kunjungan sidak dan sebagainya. Sidak dan temuan-temuan dari AFPI itu sendiri. Sidak ini Pak, secara berkala dan teratur, apa sidak? Kita ada audit ya. Ada auditnya. Ada audit ke kita ini maksudnya AFPI AFPI melakukan audit kepada member ya. Lebih canggih dari AKI ya dulu ya. Kalau ada audit, ada audit, kita pemeriksa, terus kita lihat sih semua tuh. Mulai dari cara pelayanannya, recordnya, recordingnya didengerin juga? Diperiksa, recording, terus akses, CCTV, servernya, terus dan sebagainya lah. Itu kita ada tim yang selalu melakukan audit. Nah, kalau deskolnya ini kan harus bersertifikat, harus sertifikasi. Nah, kalau dia ujian pertama dia nggak lulus, kita kasih kesempatan remedial, remed. Dan setelah itu dia nggak lulus lagi, kita kasih kesempatan 1 kali training. Tapi kalau nggak lulus, maka kita lakukan blacklist. Orang ini tidak boleh kerja di industri fintech, itu satu. Nah, sekarang kita lagi menyusun ya beberapa fintech ataupun platform dan PJP ya, perusahaan jasa penagih itu lagi kita minta untuk masukin daftar debt collectornya yang nakal, yang bandel, untuk kita masukin di blacklist. Oh, jadi nanti ada kayak daftar blacklistnya yang oknum ini ya? Iya, itu satu. Nah, yang kedua, setiap bulan kami AFPI, asosiasi itu meminta laporan dari baik itu dari platform dan dari perusahaan jasa penagih itu daftar debt collectionnya, namanya dan KTP dan sebagainya. Itu akan dicocokin, ada yang blacklist Kak. Itu satu. Yang kedua, itu ada denda-denda. Kepada platformnya. Platform apapun PJP, kalau dia tidak memenuhi maksimum sertifikasi maka akan didenda. Kalau dia melakukan pelanggaran juga didenda. Ada, saya lupa itunya ya, duitnya berapa, tapi ada didenda. Nah, setiap bulan harus dilaporkan ke kita lihat nih
Kita di AFPI sendiri ada yang melakukan review dan melakukan pemeriksaan, ya berapa orang yang tidak bersertifikasi ataupun yang blacklist. Gitu. Jadi kita cukup ketat. Ya. Pak, kalau training untuk DC ya, gitu ya, training atau refreshing itu memang menjadi dilakukan rutin, menjadi keharusan bagi perusahaan itu PGP atau platform untuk melakukan itu secara rutin. Ada ketentuannya, Pak? Ada. Jadi sertifikasi kita sudah atur, ya jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu dia harus training rutin lagi. Training rutin. Setiap tahunnya si desk collection ini harus mengikuti refreshment. Ya. Refreshing atau refreshment itu yang kita monitor juga. Dan itu harus dilaporkan. Jadi setiap tahun, ada kewajiban dari ada platform, kewajiban. ya. 6 bulan dia mesti refreshment. Tapi dilakukan di in-house ini yang kita lagi mau atur prosedurnya dan sebagainya yang khusus untuk refreshment ini. Setiap tahun. Jadi berarti kalau dia sudah bersertifikasi, dia minimum refreshment 3 kali. Sampai jatuh tempo, begitu jatuh tempo, dan sekarang sertifikasi itu udah ada jatuh temponya, tanggalnya. Ya, dia tiap 3 tahun 3 tahun dia jatuh tempo, kita datain karena juga. Udah ada data jadi kelihatan. Yes, kita ada punya database. Database itu kita lihat tuh nanti kalau udah jatuh tempo, ini udah jatuh tempo nih, belum nggak ada bilang. training ya. Nggak boleh nih, nggak boleh. Nah kalau dia melanggar, didenda 50 juta apa 100 juta ya, saya lupa. Berat juga ya itunya. Gede. Didenda perusahaannya kalau masih memperkerjakan orang yang tidak punya sertifikasi dan expire itu akan didenda. Kalau ininya trainernya sendiri Pak dari mana? Dari orang-orang AFPI apa practitioner apa? Practitioner. Memang kita masih termasuk eksternal. Dewa debt collector yang pernah kita tanya-tanya tuh. Iya, itu dia. Pak, mau nanya Pak, kalau di bank itu dulu pengalaman kita ya waktu di kartu kredit itu bahkan teksnya untuk jadi gini, biasanya H-2 sebelum jatuh tempo pembayaran due date itu ada teks yang harus dikirimkan kepada nasabah dari collection, notifikasi. Itu teksnya aja itu sudah diatur baku standar. Jadi setiap bank tuh sama gitu ya. Waktu itu diatur oleh zaman dulu masih BI ya. Nah, kalau di fintech di P2P itu seperti itu juga nggak Pak? Iya. Jadi kita atur di SOP. Di SOP kita notifikasi kita biasanya lakukan pakai robot atau blast. Iya, karena kadang-kadang ada yang notifikasinya ya udah bahasanya serem gitu. Nah, itu yang di dalam SOP kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada standardized template gitu Pak. Ada. Pokoknya kita itu SOP kita dan tujuan daripada AFPI yaitu penagih yang beretika. Iya. Nah, tuh teman-teman ternyata ada loh proses mediasi. Jadi teman-teman juga harus proaktif untuk menanyakan sejauh mana hasil laporannya di follow up oleh lembaga-lembaga tersebut ya. Iya.